Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Isnasya Fitri dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus bolak-balik. Sebelumnya arus itu terbagi menjadi dua, ada arus DC dan arus AC. DC ini contohnya ada baterai, aki, dan elemen volta yang cirinya itu mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Setelah itu ada AC bolak-balik yang contohnya itu adalah generator atau listrik PLN. Bisa diukur, yang pertama itu ada amperemeter, dan yang kedua ada voltmeter. Amperemeter itu untuk arus dan yang voltmeter itu untuk tegangan. Nilai yang terukur itu adalah nilai efektif, sedangkan AC itu nilainya berubah-ubah dan nilai maksimumnya itu bisa ditentukan oleh osiloskop. Osiloskop itu semacam gelombang yang seperti pengedeteksi detak jantung. Tentang kuat arus, AC ini kan nilainya berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Nah, ini adalah grafik dari sinusoidal yang ini ada V, ini T sekant, terus ini I, ini T sekant. Nah, di sini tuh ada namanya persamaan tegangan AC. Persamaannya adalah V sama dengan Vmax sin omega T. Nah, setelah itu di sini juga sama, ini ada, kalau yang ini tegangan, yang ini arus. Ini persamaan arus AC itu I max sin omega T. Nah, ketika kita menggunakan osiloskop, kita nilai menghitungnya tuh dari si gelombang ini. Misalkan di gelombang ininya itu 2, berarti nilai maksimumnya adalah 2. Dari persamaan ini terdapat keterangannya adalah V sama dengan tegangan. V kan tegangan, satuannya volt. Setelah itu ada I, itu adalah kuat arus listrik. Ini adalah kuat arus listrik, satuannya adalah A. Setelah itu ada Vmax. Vmax itu tadi adalah tegangan maksimum satuannya volt. Setelah itu ada Imax. Imax itu adalah kuat arus maksimum adalah A, dan ada omega. Omega itu adalah kecepatan sudut satuannya, dan ada T, waktu. S. Nah, ini adalah rangkaian resistor murni atau resistif. Di sini, jadi ini adalah rangkaian dari si resistornya aja. Nah, hambatannya ini dihubungkan di tegangan AC, berlaku hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hukum Ohm itu adalah kan V sama dengan I kali R. Nah, jadinya karena ini adalah resistif jadinya VR
sama dengan IR. Nah, di sini ada rumusnya juga, V sama dengan Vmax sin omega T. Nah, selanjutnya ada rangkaian induktor murni atau induktif. Nah, di sini kan hambatannya ini dihubungkan, induktornya ini dihubungkan ke tegangan C menjadi disebutnya menjadi reaktansi induktor atau XL. Nah, jadi nilainya itu adalah XL sama dengan omega L, dan hukum Ohmnya adalah FL sama dengan I kali XL. Nah, ini juga ada V sama dengan Vmax sin omega T. Nah, yang terakhir dari rangkaian ini adalah rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Di sini disebutnya hambatannya adalah reaktansi kapasitor. Atau XC. Nah, nilai XC-nya ini dia XC sama dengan 1 omega C. Nah, nilai Ohmnya menjadi FC Ohmnya menjadi 1 I dikali X C. Nah, dari semua ini juga ada sama ini, taruh bentar, Vmax sin omega T. Nah, dari semua ini juga ada yang namanya keterangan. Nah, keterangannya itu adalah keterangannya V sama dengan tegangan volt. Setelah itu ada I, kuat arus listrik. Setelah itu ada R, XL, XC. Ini adalah hambatan. Ada omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Ada L. L itu tadi induktansi induktor. Satuannya Henry atau H. Nah, dan yang terakhir ada C, yaitu kapasitansi kapasitor. Satuannya adalah farad. Ini adalah rangkaian RLC yang grafik V dan I. Nah, di rangkaian resistor ini ada V, dan di mana V dan I-nya itu sefase. V dan I-nya itu sefase. Kenapa dibilang sefase? Karena dimulai semua dari 0 derajat. Jadi ini dimulainya dari 0 derajat. Jadi ketika ini satu gelombang, V-nya satu gelombang, I-nya juga satu gelombang, gitu. Nah, ada diagram fasornya. Diagram fasornya berbentuk seperti ini karena dia sama-sama sefase antara I dan V-nya. Selanjutnya ada rangkaian induktor murni
atau induktif. Nah, di sini si V-nya itu menggunakan pulpen dan isi I-nya ini menggunakan pensil ya. Nah, kenapa dibilang kalau yang ini dibilang V mendahului 90 derajat? Kenapa? Bentar ya, tulis dulu. V mendahului 90 derajat. Karena dari sini tuh adalah titik si V-nya duluan. Jadi makanya dibilang V mendahului 90 derajat. Untuk diagram fasornya, si IMAX-nya ini masih ada di 0 derajat, sedangkan si V-nya ini udah ada di 90 derajat, seperti itu. Nah, lanjut, dia ada yang terakhir adalah kapasitor. Di sini I-nya itu mendahului 90 derajat. Kalau tadi kan V-nya, kalau sekarang I-nya. Jadi ditulisnya I mendahului 90 derajat. Nah, karena si I-nya ini mulai duluan. Jadi dibilangnya I mendahului 90 derajat. Gitu. Nah, seperti yang tadi, kalau yang tadi V-nya di 90, nah ini I-nya di 90. Nah, ada rangkaian RLC seri. Nah, ini adalah gabungan secara satu di seri. Jadi digabung nih, rangkaiannya tuh digabung. Nah, total hambatannya itu disebut impedansi. Satuannya itu adalah Z. Nah, di sini ada rumusnya juga. Rumusnya itu adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC akar 2. Nah, si Z-nya ini tuh adalah impedansi. Ini ada satunya. Nah, di sini juga berlaku hukum Ohm. Hukum Ohm-nya menjadi menjadi Vmax sama dengan Imax Z. Gitu. Nah, ada diagram fasornya. Diagram fasornya ini yang arus ya, ini arus. Yang arus, yang ini yang tegangan. Nah, yang ke sini adalah R, yang ini ada XC. Yang ke atas ada XL. Nah, si Z ini itu adalah resultan dari R dan si XL min XC. Resultan. Gitu. Terus setelah itu yang terakhir ada tegangan. Nah, tegangan ini adalah ini ada resistor, yang ke bawah adalah kapasitor, yang ke atas adalah induktor. Nah, Vmax-nya ini adalah dari si VR dan si FL min XC. Gitu. Dan ada faktor daya yang rumusnya itu adalah cos theta sama dengan R per Z. Daya disipasi adalah daya yang diserap oleh rangkaian yang memiliki rumus adalah P sama dengan V efektif dikali I efektif R per Z. Jika XL lebih besar XC, rangkaian bersifat induktif. Jika XC lebih besar XL, rangkaian bersifat kapasitif. Jika XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif. Yang terakhir ada frekuensi resonansi. Rumusnya adalah V sama dengan 1/2V akar LC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.